Hai semuanya, welcome back to my tutorial geografi course keempat, Litosfer dalam kehidupan manusia. Video ini adalah masih bagian dari lisan kedua yang berjudul relief dan penyebabnya. Dan ini adalah video part keempat. Jika kalian belum melihat ke part-part sebelumnya, maka saya sarankan dengan sangat untuk melihat ke part-part sebelumnya dulu. Nah, untuk part keempat ini pasti kita masih ngebahas soal relief. Jadi relief ini adalah bentuk tonjolan dan cekungan yang ada di bumi, baik di darat maupun di laut. Relief muka bumi akan membentuk daerah-daerah dengan ekosistem yang berbeda-beda. Ekosistem tersebut membentuk habitat berdasarkan lokasi serta bentuk daerah ekosistem tersebut berada. Ekosistem yang berada di daerah yang menonjol pasti akan berbeda dengan ekosistem yang ada di daerah yang mencekung. Bentuk tonjolan dan cekungan itu terjadi akibat adanya dua tenaga pembentuk muka bumi, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Yang pertama adalah tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga pembentuk permukaan bumi yang berasal dari dalam bumi. Tenaga endogen dalam proses pembentukan bumi bersifat membangun atau membentuk permukaan bumi baru. Tenaga endogen digolongkan menjadi tiga, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan gempa bumi. Selanjutnya yang kedua adalah tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah proses pembentukan muka bumi yang berasal dari luar bumi dan umumnya sifatnya merusak. Tenaga eksogen antara lain meliputi proses pelapukan atau weathering, kemudian pengikisan, erosi, gerakan tanah atau mass wasting, dan juga pengendapan atau sedimentasi. Nah, untuk part keempat ini kita akan membahas bagian dari tenaga eksogen. Yang akan kita bahas dari tenaga eksogen ini adalah erosi. Untuk tenaga endogen telah dibahas di part 1 dan part 2. Kemudian untuk tenaga eksogen pelapukan telah dibahas pada part ketiga. Oke, langsung saja. Erosi adalah peristiwa pengikisan padatan yang berupa sedimen, tanah, batuan, atau partikel lainnya akibat transportasi angin, air, atau es. Nah, erosi tidak sama dengan pelapukan akibat cuaca, yang mana merupakan proses penghancuran mineral batuan dengan proses kimiawi maupun fisik atau gabungan keduanya yang telah kita bahas pada part sebelumnya. Erosi sebenarnya merupakan proses alami yang mudah dikenali, namun kebanyakan tempat terjadinya ini diperparah oleh aktivitas manusia dalam tata guna lahan yang buruk, pengundulan hutan, kegiatan pertambangan, perkebunan atau perladangan, kegiatan konstruksi batuan, dan lain-lain. Tanah yang digunakan untuk menghasilkan tanaman pertanian biasanya mengalami erosi yang jauh lebih besar dari tanah dengan vegetasi alamiahnya. Alih fungsi hutan menjadi ladang pertanian akan meningkatkan erosi, karena struktur akar tanaman hutan yang kuat mengikat tanah digantikan dengan struktur akar tanaman pertanian yang jauh lebih lemah. Bagaimanapun, praktek tata guna lahan yang maju dapat membatasi erosi menggunakan teknik semisalnya teras building, praktik konservasi ladang, dan penanaman pohon. Dampak dari erosi sendiri adalah menipisnya lapisan permukaan tanah bagian atas, yang akan menyebabkan menurunnya kemampuan lahan atau disebut juga degradasi lahan. Akibat lain dari erosi adalah menurunnya kemampuan tanah untuk meresapkan air atau infiltrasi. Penurunan kemampuan lahan meresap air ke dalam tanah akan meningkatkan limpahan air permukaan yang akan mengakibatkan banjir di sungai. Selain itu, butiran tanah yang terangkut oleh air permukaan pada akhirnya akan mengendap di sungai menjadi sedimentasi. Yang selanjutnya, akibat tingginya sedimentasi, maka akan mengakibatkan pendangkalan sungai, sehingga akan mempengaruhi kelancaran jalur pelayaran. Erosi dalam jumlah tertentu sebenarnya merupakan kejadian yang alami dan baik untuk ekosistem. Misalnya, kerikil secara berkala turun ke elevasi yang lebih rendah melalui angkutan air. Namun, erosi yang berlebihan tentunya akan menyebabkan masalah, misalnya dalam hal sedimentasi, kerusakan ekosistem, dan kehilangan air secara serentak. Nah, erosi terdapat jadi banyak bentuk. Di sini ada 6 bentuk erosi. Yang pertama adalah erosi lembaran. Erosi lembaran atau sheet erosion adalah erosi permukaan yang disebabkan akibat pengangkutan lapisan tanah yang merata tebalnya dari suatu permukaan bidang tanah. Kekuatan jalur butir-butir hujan dan aliran air di permukaan tanah merupakan penyebab utama erosi ini.
Erosi yang kedua adalah erosi alur atau real erosion, yaitu erosi yang terjadi akibat terkonsentrasinya air pada tempat terperciknya partikel-partikel tanah yang kemudian membentuk aliran ke bawah. Timpaan air hujan yang keras mempunyai daya pemecah agregat yang lebih kuat sehingga partikel tanah terpercik keluar dari kedudukannya. Erosi ketiga adalah erosi parit. Proses erosi parit atau gully erosion ini sama dengan erosi alur, tetapi saluran-saluran yang terbentuknya sudah sedemikian dalamnya sehingga tidak dapat dihilangkan dengan pengolahan tanah biasa. Erosi parit yang baru terbentuk berukuran sekitar 40 cm lebar dan dalamnya sekitar 25 cm. Erosi parit yang telah lanjut dapat mencapai sekitar 30 meter dalamnya. Kemudian ada erosi tebing sungai. Erosi tebing sungai terjadi sebagai akibat pengikisan tebing oleh air yang mengalir dari bagian atas atau oleh terjangan arus air yang kuat pada kelokan sungai. Erosi tebing akan lebih hebat jika vegetasi tertutup tebing telah habis atau jika dilakukan pengelolaan terlalu dekat dengan tebing. Yang kelima adalah longsor atau landslide. Longsor adalah suatu bentuk erosi yang pengangkutan atau pemindahan tanahnya terjadi pada satu saat dalam volume yang sangat besar. Dan erosi yang terakhir adalah erosi internal. Erosi internal ini menyebabkan menurunnya kapasitas infiltrasi tanah dengan cepat sehingga aliran permukaan meningkat yang menyebabkan erosi lembaran dan erosi alur. Erosi air adalah erosi yang disebabkan oleh air mengalir atau air hujan. Hujan lebat dapat menimbulkan banjir dan erosi besar-besaran. Nah, selanjutnya erosi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya. Di sini saya klasifikasikan menjadi 5. Yang pertama adalah pengikisan oleh air, oleh laut, oleh angin, oleh geyser, dan yang terakhir adalah korosi. Saya akan mencoba membahas satu persatu. Ablasi atau pengikisan oleh air. Ablasi adalah erosi yang disebabkan oleh air yang mengalir. Air yang mengalir menimbulkan banyak gesekan pada tanah, dipengaruhi oleh besarnya air yang mengalir. Gesekan akan semakin besar jika kecepatan jumlah air juga semakin besar. Kecepatan air juga akan semakin besar jika gradien atau kemiringan lahan juga besar. Gesekan antara air dan benda-benda padat yang terangkut oleh air dengan tanah atau batuan dasar sungai dapat menyebabkan terjadinya pengikisan. Pengikisan oleh air sungai yang terjadi secara terus-menerus dapat mengakibatkan sungai berbentuk V, jurang, ngarai, aliran deras, atau juga air terjun. Ini adalah contohnya. Kemudian, penyebab erosi kedua adalah abrasi atau pengikisan oleh air laut. Abrasi adalah erosi yang disebabkan oleh air laut sebagai hasil dari erosi marin. Tinggi rendahnya erosi akibat air laut dipengaruhi oleh besar kecilnya kekuatan gelombang. Erosi oleh air laut merupakan pengikisan di pantai oleh pukulan gelombang air laut yang secara terus-menerus terhadap dinding pantai. Hasil bentukan proses abrasi sebagai berikut. Ada cliff, relung, dataran abrasi, pantai fort, dan pantai sekren. Selanjutnya ada juga deflasi. Deflasi adalah pengikisan oleh angin. Dia disebabkan oleh angin. Proses ini banyak dijumpai di daerah-daerah gurun yang terdapat tiupan angin kencang disertai pasir dan kerikil melalui bongkahan-bongkahan batuan. Hasil dari pengikisan ini adalah batuan jamur atau mushroom rock. Ini adalah contoh dari mushroom rock. Yang keempat adalah ekskarasi atau pengikisan oleh geyser. Ekskarasi adalah erosi yang disebabkan oleh geyser atau es. Ekskarasi hanya terjadi pada daerah yang punya musim salju atau di daerah pegunungan tinggi. Dan yang terakhir adalah korosi. Pengertian korosi adalah erosi yang disebabkan oleh terpaan angin yang membawa material atau butiran pasir yang kemudian akan mengenai batuan. Maka selanjutnya akan terjadi pengikisan dan juga pelapukan. Nah, sekian penjelasan mengenai erosi. Thank you so much for watching and see you on the next lesson.